Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, dan juga kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sambil menantikan Ustadz Hussein, kita akan memulai majelis kita ini dengan membaca surat Al-Mulk, di mana kita mulai dari awal sampai pertengahan. Surat Al-Mulk, surat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ziyadatan fi syarafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila jami'il anbiya'i wal mursalin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa li jami'il aba'ina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina wa li zawil huquqi alaina wa li ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa inna fihi ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilaykal basaru khashi'an wa huwa khashir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Aliyyul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim. Kita akan mengutip beberapa bagian penting dari surat Al-Mulk ini. Surat Al-Mulk ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, setiap malam. Dan ada beberapa jaminan bagi mereka yang membaca dan apalagi menghafalnya. Antara lain jaminan dari siksa kubur, ya, dan jaminan dari kematian yang buruk atau siksa atau penderitaan pada saat kematian. Di antara poin penting adalah penegasan. Ya, semua ayat ini penting, tapi kita akan membahas beberapa saja, memilihnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah yang menciptakan al-maut, kematian, dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hidup dan mati ini adalah ujian. Jadi bukan hanya hidup, mati pun masih ujian juga nanti. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut, kematian, dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Yang diuji di sini adalah ahsanu amal, yaitu amal yang baik, bukan banyak amal, tapi amal yang berkualitas, bukan kuantitasnya, ya. Bagaimana supaya amal itu memiliki kualitas yang baik, ya. Nah, setiap amal, kata Nabi, tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Niyah ini tujuannya ini tergantung kepada pandangan hidupnya, falsafah hidupnya, tujuan hidupnya. Bahwa kalau kita sadar hidup ini ujian, ya, maka kita juga harus mengingat bahwa di sini bukan tempat untuk bersenang-senang. Ada kesenangan dari dunia, tapi kesenangan dunia ini hanya sementara dan bersifat relatif, nisbi, dan fata morgana. Artinya orang tidak pernah puas dengan dunia ini, karena semakin orang mencintai dunia itu seperti orang yang, kata Nabi, meminum air asin. Semakin dia minum semakin haus, ya. Jadi dunia ini ibaratnya itu adalah seperti air asin. Orang yang mencintai dunia ini seperti orang yang haus, dan ketika dia meminum dunia air asin ini sebagai pelepas dahaganya, bukannya dia menjadi terpuaskan dahaganya, tapi sebaliknya dia semakin haus. Ini sifat dunia. Maka Nabi dalam berbagai kesempatan, dalam setiap khutbah itu selalu mengingatkan kita, wala tagurrannakal hayatad dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Dunia ini pada dirinya bukan sesuatu yang buruk. Dunia ini adalah ayat-ayat Allah. Yang buruk itu bukan dunianya. Walladzi khalaqal ahsana kullasyai. Allah menciptakan segala sesuatunya dalam bentuk yang terbaik. Semua yang diciptakan Allah itu baik, dengan suatu tujuan, dengan hak. Yang buruk itu adalah kecenderungan kita, kegandrungan kita. Nabi mengatakan bahwa ra'su kulli khati'ah, sumber dari segala keburukan itu adalah cinta kepada dunia. Tapi kan orang juga menanyakan, cinta kepada dunia ini dalam satu hal itu adalah sesuatu yang fitrah. Artinya, kata Sayyidina Ali juga, dunia ini seperti ibu bagi kita, yang membesarkan kita, yang menyusui kita, yang merawat kita. Otomatis akan terbentuk hubungan antara kita dengan dunia, hubungan cinta. Nah, agama ini datang menyadarkan kita untuk menyapih kita dari ibu kita, agar kita tidak terikat. Dan itulah tugas seorang ibu juga, adalah mendidik anaknya untuk mandiri, ya. Sebenarnya dunia ini cukup bagi kita sebagai suatu pelajaran bahwa dunia ini berubah setiap saat. Tidak ada yang tetap. Apa yang ditawarkannya seketika bisa diambilnya. Tidak ada jaminan istri kita, anak kita, barang yang kita cintai akan tetap bersama kita.
Orang ada yang baru saja berkumpul bersama, berjalan, tiba-tiba salah satunya direnggut, diambil oleh Allah. Itu bisa terjadi kapan saja. Maka dunia ini juga sebenarnya sudah memberi kita pelajaran. Makanya ibadah yang paling utama itu kan tafakkur, merenung, berfikir. Afdalul ibadah indallahi tafakkur. Sebaik-baik ibadah di sisi Allah itu berfikir, merenung. Dan sebaik-baik zikir, salah satunya itu adalah zikrul maut. Ingat mati, bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, ahlan wa sahlan Ustaz Hamzah. Rasulullah mengingatkan kita bahwa kalau kamu hidup pagi, jangan sangka kamu masih hidup besok, sampai sore hari. Kalau kamu masih hidup sampai sore, jangan sangka kamu masih hidup sampai besok. Adapun saya, kata Nabi, tidak pernah menyangka bahwa saya masih hidup pada tarikan nafas saya berikutnya. Itu kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah begitu sadar akan kematian, sehingga setiap nafas beliau itu dianggapnya nafas terakhir. Ya. Kalau Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya dengan maut itu seperti seorang bayi dengan puting susu ibunya. Artinya sangat dekat. Karena kesadaran kematian ini adalah satu kesadaran yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk binatang. Ya. Kematian ini sesuatu yang sangat-sangat dalam. Ya. Maka sebenarnya kalau agama ini mengajarkan kita bagaimana kita mentransendensi kematian ini. Itulah antara lain salah satu tujuan ibadah. Ibadah itu adalah bagaimana kita melepaskan diri dari keterikatan kepada dunia ini. Mulai sholat kita dan sekarang ini puasa. Terasa benar, puasa ini pelepasan. Kita melatih diri kita jihad melawan keinginan kita, perasaan kita, ya, kebutuhan syahwat kita, kebutuhan jasmania kita, kita tahan, kita jaga diri kita. Sehingga dengan demikian harapannya kita akan memiliki nanti detachment, perlepasan, keterlepasan dari keterikatan tadi. Jadi kita mengalami penyapihan. Ini tujuan agama, menyapi kita. Sebenarnya tadi dunia ini sudah mendidik kita, tapi sebagian besar orang tidak berpikir. Kata Sayyidina Ali, pelajaran terbesar itu kematian. Tapi pada sebagian besar orang, kematian itu dilihatnya hanya pada orang lain. Dia nggak lihat pada dirinya bahwa kematian itu sewaktu-waktu bisa menimpa dia. Ketika kita menghadiri pemakaman dan lain-lain, kita pikir hanya orang itu yang mati. Padahal kita juga ini sebenarnya juga sudah, kata Allah, bahkan antum mayyitun, kalian ini juga mayat. Ya, hanya kalian tidak sadar. Ini kan hanya nunggu giliran. Kita ini semua sudah divonis, hanya kapan pelaksanaan vonis itu kita tidak tahu. Tapi yang menjadi persoalan kita adalah persiapan kita apa. Makanya setiap khutbah Nabi itu selalu menyatakan, dalam Al-Quran disebut itu bagian khutbah yang selalu kita baca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah, siap, berserah diri. Artinya di sini muslimun bukan sekedar sebagai seorang muslim dalam arti KTP, mengaku muslim, tapi di sini sikap batin. Sikap batin kita di mana bahwa kematian itu kita pasrah, kita terima sebagai suatu ketentuan Allah yang dengan sukarela kita berserah diri, menyerahkan diri kita. Sebagaimana nanti dalam Quran Allah menegaskan bahwa orang yang, salah satu orang yang, tanda orang yang mencapai derajat yang tinggi, yaitu disebut nafsul mutmainnah. Ketika malaikat datang kepadanya pada saat dia meninggal, apa yang disebut oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya apa?
yaitu mati dalam keadaan muslim. Muslim dalam arti dia siap menerima ketentuan Allah, dan bukan hanya siap menerima, tapi bahkan dia menyambut kematian itu sebagai sesuatu yang disenangi, disukai. Ridha. Ya ayuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan senang kamu pulang kepada Tuhanmu, ya, irji ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan senang, ridho, dan Allah pun ridho, senang ketemu kamu. Ya, ini tujuan kita, bahwa kita ingin nanti mati radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini terkait dengan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya kan? Dalam Al-Qur'an juga disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Nah, orang yang bisa mati dalam keadaan berserah diri ini hanyalah orang yang sudah betul-betul mempersiapkan dirinya dan menyadari walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kematian ini sesuatu yang niscaya. Allah menyebut dalam Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang namanya makhluk ini, jiwa yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Hanya saja masalahnya kematian ini datang pasti. Karena kita tidak tahu, maka kita harus persiapkan diri kita setiap saat. Oleh karena itu, salat yang 5 kali 17 rakaat 34 sujud itu sebenarnya adalah latihan mati buat kita. Dalam suatu riwayat dari Imam Ja'far Shadiq dikatakan kalau kita ruku itu, kita itu membayangkan diri kita sedang menjulurkan kepala kita siap dipenggal di jalan Allah. Jadi bayangkan setiap ruku kita itu seperti binatang ternak yang sedang siap dipenggal. Nah, kita ini siap untuk mati di jalan Allah. Karena ruku ini menentukan kesempurnaan sujud. Makanya salah satu hal yang penting ya dalam setiap ibadah itu ada tumaknina, tapi bukan hanya sekedar tumaknina, tapi di situ ada apa ya? Kalau kita sebut tumaknina ini kayak kita merasakan suatu keheningan. Hening. Kita diam sejenak. Kalau bisa kita merasakan ketiadaan itu, bahwa kita ini tidak ada dan mengada sementara dan akan meniada lagi. Nah, ketika kita terbiasa misalnya ruku kita itu, kita bayangkan diri kita sedang dipenggal. Nah, barulah sempurna sujud kita. Karena sujud itu pelepasan kita dari dunia ini. Itulah titik terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Wasjud waqtarib, sujudlah kalian dan mendekatlah. Jadi pada saat sujud itulah titik Ustaz, ya, titik terdekat antara seorang hamba dengan Haliknya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian sekali lagi adalah keniscayaan. Yang menjadi persoalan kita, siap gak kita? Agama ini mendidik kita, melatih kita untuk siap sehingga kita mati dalam keadaan ridho, taslim, senang, dan Allah pun senang kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak secara langsung menawarkan kepada kita surga kecuali dalam suatu pengertian. Yang ditawarkan kepada Allah, kepada kita itu faman syaa liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu Tuhannya.
Mau ketemu Tuhan atau mau surga? Kebanyakan manusia nyari surga. Tapi sebenarnya nikmat tertinggi dalam surga itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kebanyakan manusia hanya mikirin kesenangan material, ingin bidadari, ingin istana, ingin makan enak. Tapi sebenarnya apa arti semua kenikmatan itu kalau kita tidak bertemu dengan tuan rumahnya? Ya, di mana lebih baik? Bertemu tuan rumahnya, bertemu dengan pemilik istananya, atau menikmati fasilitasnya? Kebanyakan manusia berpikir bagaimana kita menikmati fasilitasnya. Tapi kita ini seperti di dunia, menikmati fasilitas dunianya Allah, tapi lupa dengan yang memberi nikmat. Sehingga dalam satu doa Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, ya Allah, sungguh runtunan nikmatmu kepadaku telah melalaikan aku. Jadi nikmat melupakan kita kepada yang memberi nikmat. Contohnya anak kecil, kita kasih mainan, kasih handphone, dia asik main handphone, kita panggil, nengok nggak? Susah. Kenapa? Dia asik dengan kenikmatan itu. Akibatnya ketika kita menyeru dia, dia lalai, bahkan dia marah. Kenapa saya diganggu? Padahal karunia itu, nikmat itu adalah dari ayahnya, dari orang tuanya, tapi bahkan menjauhkan dia daripada pemberi nikmat. Ini yang terjadi pada sebagian besar manusia. Jadi keruntuhan nikmat Allah ini membuat kita jadi teralihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diingatkan bahwa ingat, syukuri apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan nikmat itu menjadi pengalih yang mengalihkan kamu dari pemberi nikmat. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk sadar selalu bahwa ini karunia dari Allah. Nah, inilah saya ingin singkatkan. Imam Ja'far pernah didatangi seseorang yang minta belajar. Saya hanya ulangi saja ini. Terus Imam Ja'far bilang, ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Dan cahaya ini tidak masuk kepada orang kecuali yang orang itu mempersiapkan hatinya. Bahwa ilmu itu harus disertai, bahwa untuk mendapatkan ilmu itu kita harus tazkiyah, menyucikan diri kita. Karena hati ini seperti cermin. Kalau cermin ini gelap, hitam, dia nggak bisa menerima cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dia hanya masuk kepada hati yang bening, hati yang bersih. Kalau hati itu nggak bersih, kita belajar ilmu apa saja tidak efektif, bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebeningan hati ini diperoleh melalui apa? Al-Quran menyebut kalau mau hati kita bersih, kata aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau mau bersih hati, zikir yang banyak, salat. Nah, dalam Al-Quran disebutkan tugas Nabi itu pertama adalah membuat kita yutla alaihimul kitab, bacakan kitab kepada manusia ini. Setelah dibacakan kitab, disucikan. Setelah disucikan baru wa yu'allimuhumul kitab, baru diajari kitab. Jadi sucikan diri, bersihkan diri. Bagaimana menyucikan diri? Tadi zikir. Kedua, perbaiki sholat. Ya. Masalah terbesar umat Islam ini sholatnya nggak benar. Sehingga kita na'udzubillah bisa tergolong kepada orang yang disebut dalam Quran wailul lil musallin. Wailul lil musallin ini bukan orang yang dalam arti tidak khusyuk. Kalau kita ini semua sebagian besar nggak khusyuk. Khusyuknya hanya sebagian. Ya, tapi lalai ini dalam arti tidak membekali diri dengan sebaiknya. Para sahabat dulu pernah berlomba disuruh sholat yang khusyuk. Selesai sholat semua ngaku nggak bisa khusyuk. Pasti ada bagian dia tidak khusyuk. Ada ingatan yang lain mengganggu. Sehingga para ulama mengajari kita ada beberapa poin saja yang paling tidak jaga. Jangan sampai lepas itu konsentrasi. Minimal pada saat takbiratul ihram. Itu fokus. Kedua,
pada saat berkomunikasi langsung dengan Allah. Kapan kita berkomunikasi langsung kepada Allah? Di mana Allah hadir di hadapan kita. Paling tidak pada saat kita hadirkan Allah di depan kita, kita fokus. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita hadirkan Allah di depan kita, hanya Engkau. Berarti kita memanggil Allah sebagai orang kedua yang ada di depan kita. Pada saat ini, apa yang terlintas di pikiran perasaan kita itulah menjadi Tuhan kita. Kalau kita mengingat sesuatu selain Allah, karena di situ kita tidak menyebut Allah dengan namanya, tapi kita menyebut Engkau. Jadi siapa saja Engkau yang terlintas di hati kita itu Engkau kita. Ya. Kalau kita bilang Alhamdulillah, walaupun terlintas selain Allah, tetap nama Allah kita sebut. Segala puji bagi Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin itu. Tapi ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokus di situ. Anda boleh dimaklumi sedikit ya, tentu saja yang sempurna kalau seluruh bagian sholat itu Anda khusyuk. Tapi kalau Anda tidak bisa semuanya, paling tidak jaga di poin ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Anda langsung berhadapan dengan Allah sebagai Engkau, bukan Allah dalam nama, tapi Allah sebagai hadir di depan kita, yaitu yang hadir di pikiran kita. Apa yang hadir di pikiran kita? Itulah sesembahan kita. Kalau kita iya karena kita ingat kunci kepadamu, kunci saya menyembah. Karena setan ini masuk dalam pikiran kita ketika sholat. Ingat kunci yang lupa, uang yang lupa, utang orang. Nah, paling tidak pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita fokus. Ini poin yang ditekankan. Kemudian bagian yang lain itu syahadat. Ada bagian lain di mana kita menghadirkan lagi selain Allah. Itu siapa yang kita hadirkan dalam salat kita? Siapa yang hadir dalam salat kita selain Allah? Rasulullah. Assalamu alayka. Hanya kalau kita sebut Rasulullah, kita masih nyebut Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau iyyaka na'budu, kita enggak menyebut iyyaka ya Allah na'budu, tidak. Iyyaka na'budu. Tapi pada saat kita baca Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, kita hadirkan Rasulullah di hadapan kita. Tapi kita masih lebih ringan dalam hal, karena ini kita hadirkan kata Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi posisi kita sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok Wahabi katanya nggak boleh kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabi, sehingga tulisan di Ka'bah itu katanya di situ ada Assalamu alayka dihapus kata Assalamu alayka. Padahal itu bagian dari salat kita, dan kehadiran Nabi dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa setiap amal kita, setiap amal ibadah kita itu akan dihadirkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadir Rasulullah menerima, menjadi saksi daripada amal-amal kita. Ya, kita ini tidak luput daripada hubungan kita dengan Nabi. Makanya di antara zikir yang paling utama itu adalah baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu diperbanyak, itu satu-satunya perintah di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Allah sebelum diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kita diingatkan di sini bahwa salawat ini memiliki posisi yang penting, dan satu itu kaitannya dengan salat sama. Salawat dengan salat itu satu akar kata yang sama. Salat juga satu-satunya ibadah dari semua rukun Islam yang langsung Allah yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui Jibril. Itu dalam keyakinan yang kita baca dalam Isra Mi'raj, dalam berbagai. Nah, salawat juga adalah satu-satunya zikir yang diperintahkan Allah sebelumnya dicontohkan oleh Allah dan para malaikat, baru diperintahkan kepada kita.
Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi salat ini kembali lagi dalam bulan puasa ini, salat kita ini luar biasa nilainya. Salat sunnah aja dianggap wajib. Ya. Salat wajib pun nilainya berlipat ganda. Membaca Al-Quran satu ayat sama dengan khatam Quran. Jadi kalau dalam bulan puasa ini baca satu ayat sama dengan khatam Quran di bulan yang lain. Nabi juga mengatakan siapa yang membaca satu ayat Al-Quran dengan mengerti, itu lebih utama daripada khatam Quran tidak mengerti. Nah, kalau dengan mengerti, usahakan kita khatam Quran di bulan ini tidak sekedar mengejar khatamnya, tapi bagaimana kita mendapatkan ilmu daripadanya. Ada berkah daripada membaca Quran walaupun tidak mengerti, itu ada pahalanya. Tapi pahalanya jauh lebih besar diberikan kepada orang yang membaca dengan ilmu, dengan pemahaman. Nah, kita mulailah tekad kita di sini tamat Quran insyaallah tahun ini, bulan ini dengan paham apa yang maknanya. Insyaallah Allah akan menolong kita semua dan mudah-mudahan Allah membantu kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Insyaallah Allahumma inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbin nabiyyika wa hubbil lima yuhibbuka wa hubbil lima yuqarribuna ila hubbik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.